استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا مثل ما نوى جميع مشايخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kitab Hidayatus Salikin halaman 18 yang dikarang Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yaitu bab sifat 20. Masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-12, yaitu sifat basar, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sam'un, basarun. Jadi basar ini adalah sifat 20 itu dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, adapun basar itu sifat melihat. Itu adalah sifat Allah. Basar itu adalah sifat ma'ani. Kaunuhu menunjukkan zat wajibil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu basiran. Basiran atau basirun, kaunuhu basiran itu adalah sifat ma'nawiyah, menunjukkan zat Allah yang maha melihat. Basir, wazan fa'il. Kalau istilah bahasa kita alih terjemah, basir itu sigat fa'il. Jadi Allah itu maha melihat sekali. Nah, jadi ketahuan Allah. Sifat 20 wajib bagi Allah bersifat basar, yang artinya melihat. Mustahil umyun, a'ma, buta. Dalil di Quran, wallahu basirum bima ta'malun. Allah basirun, maha melihat, bima ta'malun, apa-apa yang engkau kerjakan. Maka wajib bagi mukmin, orang yang beriman, mu'taqid, akidah yang betul pada hak Allah Ta'ala maha melihat.
Pengamalan sifat 20, yaitu sifat yang ke-12, yaitu sifat basar. Amalannya jangan kalian sekali-kali mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuan dimanapun kita sembunyikan, bahkan hati kita, di hati pun dulunya Allah ingin dihisab, hisab itu dinilai Allah, diperhitungkan. Jadi ada perhitungan. Wajar kalau Allah ada perhitungan, karena Allah menjadikan kita, pertama Allah sebutkan di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tafsirnya tafsiriyah, liya'rifuni, untuk mengenal aku. Kalau liya'budun secara terjemah, liya'budun agar dia menyembah kepadaku, atau mengabdi kepadaku, atau beribadah kepadaku. Tujuan beribadah kepada Allah, tujuannya bahwa hamba-hamba Allah dia kenal dirinya. Dirinya ini adalah hamba, dan Allah itu adalah Khaliq, sang pencipta. Khaliq, Khaliqu kulli syai', apapun semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabbu Rabbun wal 'abdu 'abdun. Tuhan tetap Tuhan, wal 'abdu 'abdun, hamba tetap hamba. Jadi hati-hati ingin mengetahui kebesaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya lalu mengkodimkan awalu makhluk, awal ciptaan Allah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kalaunya ada yang mengkodimkan Nur Muhammad dikatakan kodim, padahal hadisnya, riwayatnya jelas awalu makhluk, awal makhluk. Awalu syai'in khalaqahullah qablal asya'. Itu sudah jelas. Nah, disinilah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahlinya, yang betul-betul menguasai ilmu alat, apalagi hadis, Quran itu ada membutuhkan alat. Kalau kita mau membangun rumah, carilah tukang bangunan tersebut yang alatnya komplit. Paham? Ibu-ibu, bapak-bapak, carilah tukang. Ya, kalau ustaz atau guru, ya kah, dikatakan tukang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sayyidul qaum, pimpinan golongan apapun, kata Rasulullah, khadimuhum, itu adalah jongos mereka. Jadi di sini di majelis al khairat, al faqir, hamba yang dhaif, hamba yang lemah mengaku, saya adalah jongos kalian. Lah. Jadi yang namanya jongos, Pak Ustadz pengajian, iya siap. Pelayan, Pak Ustadz pengajian habis maghrib, jongosnya melawan, nanti aja, habis isya aja. Jadi kalau jongosnya melawan, minta maaf dunia akhirat. Sayyidul qaum, siapapun, kalaunya pemimpin, itu hakikat yang sebenarnya khadimuhum, itu adalah pembantu mereka. Siapapun, ketua RT-nya kah, RW-nya kah, itu jongos bagi masyarakatnya.
Basar Allah sifat melihat. Wajib, mustahil Allah tidak melihat. Makanya di Quran didatangkan dalil. Paham? Lalu ada orang yang menantang, ya kah? Dengan pelajaran-pelajaran sifat 20. Dikatakan salah, dikatakan macam-macam. Sedangkan dari sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sam'un, basarun, dan seterusnya. Itu semuanya ada di Quran. Makanya dalil ini Quran, bukan karangan. Terus ada lagi yang mengatakan sifat 20 berarti membatasi sifat Tuhan. Enggak. Terus katanya kita ini tidak mengajarkan Asmaul Husna. Enggak juga. Justru kita membaca dan menghafal Asmaul Husna. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Terakhir Sabur. Bahkan kita mengamalkan ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur 100 kali. Terus ada juga yang mengatakan bahwasanya pelajaran sifat 20 berarti membatasi sifat Allah. Kata siapa? Justru ini memudahkan kewajiban wajib belajar sifat 20 supaya i'tiqad, akidah, keyakinan kita kepada Allah itu betul-betul bertauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah sifat 20 baru sifat Rasul. Setelah belajar sifat Rasul kemudian beriman, barulah bisa mengatakan betul-betul bukan hanya sekedar ucapan tetapi tasdik, membenarkan di dalam hati. Untuk membenarkan tadi belajar sifat Rasul, barulah setelah tasdik membenarkan, yaitu baru bisa mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi basar di Quran itu dalil nakli namanya. Dalil nakli itu di dalam surah yang ke-49, surah Al-Hujarat ayat 18. Allah berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Itu dalil nakli namanya. Nah, kalau kita ulang kembali, orang yang tidak meyakini pelajaran sifat 20 atau meragukan pelajaran sifat 20 berarti meragukan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu sudah kita ulang. Ternyata betul ada orang yang dilarang belajar sifat 20. Na'udzubillah min dzalik. Terus kita katakan apa? Kalau Anda mengatakan bahkan Anda melarang sifat 20, silahkan Anda coret dalil nakli Allah bersifat basar, melihat,
mustahil Allah a'ma, buta. Dalil di Quran, dalil nakli, wallahu basirum bima ta'malun, silahkan Anda coret. Innallaha ya'lamu, Allah tahu, ghaibas samawati wal ard, apa yang tersembunyi, yang gaib. Nah makanya kita ini ada batasan, namanya pinjaman, barang pinjaman. Nah, basar ini termasuk ta'alluq namanya. Jadi jelaslah sifat basar lah. Basar sifat yang ke-12 dan itu sifat ma'ani. Nah, kemudian basar ini artinya Allah melihat. Lawan dari melihat buta. Maka mustahil Allah buta. Dalilnya wallahu basirum bima ta'malun, Allah tahu, melihat. Bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan, kata Huan Sidin. Amalannya jangan sekali-kali berbuat maksiat kepada Allah. Harapan kita sebagai hamba Allah, gerak dan diam datang dari Allah. Dan kita hanya meminta kepada Allah, serahkan kepada Allah, tawakal namanya. Ikhtiar, kita berusaha. Andaikan kita terkerja juga maksiat, baik zahir atau batin, harapan kita mudah-mudahan diampuni Allah. Karena kita yakin Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jalannya minta kepada Allah, taubat kepada Allah, disitulah Allah senang kepada hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka itu adalah asrafu ala anfusihim, melampaui batas, dosa banyak betul kata Allah. Dosanya melebihi, menculang naik ke atas langit. Itu hanya tamsil, gambaran. Walaupun demikian Allah tetap menyeru kita hamba. Bahkan Allah, la taqnatu atillah, janganlah kalian wahai hamba-hambaku putus asa dari rahmatku kata Allah. Bukan Allah marah kepada hambanya yang bertaubat, Allah senang. Yuhibbut tawwabin ghafurar rahima, Allah sayang. Ini yang Allah nanti-nantikan. Kapan wahai hambaku engkau menghadapku, kapan? Makanya kadang di situ dikasih Allah ujian, bukan bala, enggak, Allah sayang. Dan itu digantikan kifarat dosa kita ketika kita sakit pinggang, sakit gigi, gusi bengkak, badan demam. Itu sebagai kifarat dosa kita. Saking sayangnya Allah kepada kita. Rahimah, luar biasa sayangnya Allah. Nah, disebut ta'alluq inkisyaf namanya. Ta'alluq inkisyaf. Jadi yang nama ta'alluq inkisyaf itu sama mendengar, inkisyaf, didengarkan oleh Allah. Padahal sama ini sifat Allah. Dan Allah kasihkan kepada hamba. Allah kasihkan di sini bukan seperti ini penting catatan. Bukan seperti barang. Ini barang. Dikasihkannya begini. Lalu barang ini misalnya sama Pak Dek minta tolong. Ini pulpen. Coba sama Pian. Tangan Pian. Nah, ini apa namanya? Pulpen.
Dulunya punya siapa? Punya guru. Nah, sama sam'un mendengar, dulunya punya Allah. Jadi kata-kata zaman itu nggak ada. Dulu nggak ada. Qadim itu tidak ada permulaan. Tapi kalau ciptaan, nah disitulah baru ada permulaan. Permulaan ini bagi makhluk, bukan bagi Allah. Ini misal. Nah, sifat Allah bersifat basar, melihat. Lah, bukan berarti basar ini diginikan. Nah, Pak Dek. Nah, diginikan. Lah. Nah, tidak bercerai. Tidak bercerai maksudnya. Nah, gini. Lalu Allah nggak punya lagi, bukan. Tidak bercerai dan tidak terpisah. Gini. Paham? Lalu polpen ini punya siapa? Lalu basar ini tetap punya Allah. Kalau Pak D mengakui basar ini punya Pak D, bukan begini. Pegang Pak D. Pegang kuat-kuat. Karena merasa dikasih. Lah. Nah, istilahnya, nah ini merasa memiliki Pak D. Merasa memiliki. Kalaunya merasa memiliki dan ini bukan hak Pak D, disinilah wahai Israel, kau cabut dan rohnya. Karena roh ini itu adalah wa nafakhtu, aku tiupkan. Ruhi, rohku, kata Allah. Lah. Nah, ini yang penting yang bisa dipaham, kepunyaan Allah kesemuanya, basar. Lah, itu namanya dita'alluqi, ta'alluq namanya, masih terhubung dengan Allah. Gini. Masih terhubung. Jadi tidak terpisah dan tidak bercerai. Terpisah begini. Bukan berarti Allah nggak melihat lagi, enggak. Itu terpisah. Dan bercerai, ini bercerai. Lah. Nah, disinilah ayat Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenyataan itu nampak Allah di mana? Di batin hamba orang yang beriman. Pada batin terasa. Zauq namanya. Memang secara mata zahir Allah tak terlihat. Tapi pada batin ini jelas nampak. Basar kita melihat karena dita'alluki basar Allah. Nah, makanya mustahil Allah buta. Sedangkan ciptaannya aja melihat. Paham? Ini pada akal, hukum akli. Hukum akli secara ilmu ada daruri, ada nazari. Ilmu daruri tidak menghajatkan pikir. Sudah jelas Allah maha melihat. Mustahil Allah buta. Nah, tinggal lagi pemahaman kita. Apakah ini misal polpen, lalu basar. Nah, apakah polpen tadi namanya pinjaman? Lalu pinjaman ini bukan bercerai, atau bercerai tadi, atau terpisah. Satu-satu. Polbennya dua. Apakah seperti itu? Jawabnya enggak. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah sebutkan Allah meliputi wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan semuanya itu
ilmu kepunyaan Allah. Makanya jalannya jalan ilmu. Jalan ilmu. Jadi diliputi ilmu Allah, pengetahuan Allah. Pengetahuan kita kalau secara akal nggak sanggup. Nggak sanggup. Ada batasan-batasan akal mencerna. Batasan kita meyakini Allah Maha melihat, mustahil Allah buta. Dalilnya secara akal, ilmu nazari. Disinilah kita perlu beriman dulu dengan Quran. Itu nazari. Menghajatkan pikir. Ini Quran betul nggak wahyu dari Allah? Itu disebut ilmu nazari. Makanya ada proses pelajarannya, mengenal dulu. Kalau ingin beriman dengan Quran, makanya disinilah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Imanir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, kita sudah meyakini Nabi Muhammad pernah nggak berdusta? Nggak pernah. Kok tahu Nabi Muhammad nggak pernah berdusta? Makanya di situ sejarah Nabi Muhammad wajib belajar. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Kemudian gelarnya apa? Al-Amin. Nah itu ilmu nazari. Setelah dinazar, dipandang, menghajatkan pikir. Menghajatkan pikir. Kemudian bukti kerasulannya apa? Di situ ada sejarah. Sejarahnya seperti apa? Banyak ceritanya. Sebutkan salah satunya, yaitu ada khatamun nubuwah, ciri kenabian di antara punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina katifaihi alamah, di antara dua punggung Nabi Muhammad, bahu kanan bahu kiri, di pundak Nabi Muhammad itu ada cap langsung dari Allah segitiga. Dan bertuliskan Allahu wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus apalagi bukti kenabian kerasulan Nabi Muhammad? Ini ilmu nazari. Nah, yaitu ketika Nabi Muhammad membawakan ikut berdagang ke negeri Syam yang pertama kali bersama pamannya Abu Thalib. Itu wajib belajar. Dan suami wajib mengajarkan kepada istrinya. Ketika diberi Allah suami istri anak, ketika anak ini mukallaf, balik, akil, maka orang tuanya terserah. Mau ibunya yang mengajarkan atau ayahnya yang mengajarkan. Mengajarkan kepada anaknya. Dan ini amanah Allah. Ketika istri menjadi istri kita, si suami langsung mendapatkan amanah dari Allah. Kau didik tauhid, tasawuf, fikih. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ada sifat Rasul, sifat Rasul. Di balik itu belajar juga tarikh sejarah Nabi Muhammad. Nah setelah itu apa? Ketika pendeta Bukhairah menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Dan itu ternyata ada di dalam kitab Injil Barnabas. Memang disebutkan Nabi akhir zaman ada di situ. Nah, sebagian selain Injil Barnabas memang sengaja ditutup. Diceritakan Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi Muhammad di Makkah.
wa hijratuhu bil Madinah, kelak nanti Nabi akhir zaman akan hijrah ke Madinah. Dan kemudian diceritakan pula dan sosok seorang Nabi akhir zaman, dan dia pun nanti akan berkunjung ke negeri Syam membawakan dagangan. Dan itu dilihat-lihat oleh pendeta Bukhairah. Ciri-ciri Nabi akhir zaman yang akan lahir itu sudah terlihat. Apa di antaranya? Yaitu pada malam Itsnain. Disaksikan syirik maghrib, melihat cahaya terang benderang. Makanya di Madinah, Yathrib kala itu, di Yathrib melihat bahwasanya cahaya ini adalah cahaya menandakan lahirnya Nabi akhir zaman. Makanya mereka menanti-nantikan karena sudah ada bocoran di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, namanya Yathrib. Makanya langsung menyambut dengan Nabi Muhammad, karena mereka waktu melihat ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad itu, mereka melihat jelas terang benderang cahaya seperti apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab mereka, termasuk Ka'ab bin Ahbar. Ini kita menjelaskan ilmu nazari yang dimaksud di dalam pelajaran ilmu tauhid. Jadi termasuk pelajaran fardu ain. Jadi tolong disimak betul-betul, ini fardu ain bukan fardu kifayah. Supaya yang hadir semua per kepala, baik itu perempuan, baik itu anak-anak, ketika sudah mencapai mukallaf, sudah haid, kemudian sudah mencapai usia 15 tahun, menurut mazhab Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, umurnya 15 tahun. Nah, dari sejak itu nih pelajaran ini pelajaran fardu ain, wajib paham. Makanya dipahami betul-betul. Lah, ini fardu ain bukan fardu kifayah. Kalau nggak paham, nah, maka dikenakanlah. Makanya mukallaf itu beban, berarti berdosa. Nah, lalu kembali Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar itu adalah Yahudi Madinah. Ka'ab bin Ahbar. Ahbar ini adalah ulama besar Yahudi di Madinah. Bayangkan, ulama besar Yahudi yang berdiam di Yathrib. Ka'ab bin Ahbar diceritakan bahwa mengapa dia masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ilmu nazari, menghajatkan pikir. Karena sifat tauhid itu ada dua. Untuk menyatakan wajib, mustahil, jaiz, itu ilmu nazari dan ilmu daruri. Kalau sudah ilmu nazari, sudah langsung beriman dengan Quran, udah secara akal gampang. Allah mau melihat enggak? Allah mau melihat. Dalilnya apa? Di Quran. Nah, sekarang kita menyatakan di Quran, ini kita harus ilmu nazari dulu dipelajari. Ilmu nazari ini cerita salah satunya itu Ka'ab bin Ahbar. Lalu di situ diceritakan Ka'ab bin Ahbar, "Allamani abit Taurah." Aku, kata Ka'ab bin Ahbar ini salah satu sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Kaum apa namanya? Bukan Yahudi. Setelah beriman kepada Nabi Muhammad dinamakan kaum. Ingat Muhammad, apa ngarannya Muhammad namanya? Ujar Husni, kaum Yahudi Husni. Kenapa Pak? Jangan takut salah Husni. Namanya kita juga belajar. Muhammad kaum. Hah? Kalau penduduk Madinah disebutlah kaum Ansor.
Dari Mekah hijrah ke Madinah ikut Nabi Muhammad. Disebut kaum muhajirin. Muhajirin artinya orang yang hijrah. Ansor ini menolong karena mau menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah bukan di Yathrib. Allah lupa. Apa itu namanya? Ditolak Rasulullah, lupa namanya. Ada yang ingat lah? Tarikh sejarah. Yang Rasulullah dilempar dengan batu sampai berdarah dan Rasulullah menahan akan darahnya jangan sampai gugur ke tanah. Taif. Rasulullah hijrah ke Taif, diusir dari Taif. Dan menerima kabar tentang Nabi akhir zaman itu hijrah. Ini orang Madinah, Yathrib. Mereka sudah tahu duluan. Nah, berarti inilah Nabi akhir zaman. Dan tentang kerasulan Rasulullah itu sudah tersiar, tersebar. Yathrib mereka sudah mengimani ketika apa? Ketika Rasulullah lahir mereka sudah kenal cirinya. Karena di Madinah melihat cahaya yang terang benderang. Itulah malam kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi akhir zaman telah lahir ke dunia. Akhirnya apa? Disambut dan mereka langsung mengirim utusan, wahai Nabi akhir zaman. Wahai Nabi akhir zaman, kami penduduk Yathrib. Dulunya Yahudi Madinah. Kami para Yahudi meyakini betul Anda seorang asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi annaka sesungguhnya engkau adalah Rasulullah utusan Allah. Nah, akhirnya apa? Disambutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad perjalanannya kelak seperti itu juga. Jadi jangan heran ketika ada seorang ulama atau hidup riwayatnya mereka diusir dari kampung halamannya. Artinya orang kampung memusuhi. Memang begitulah sejarahnya. Lihat Nabi Muhammad. Tanah kelahiran Rasulullah. Bahkan ayahnya asli Mekah. Kakeknya pimpinan Quraisy yang memegang juru kunci Ka'bah. Ini cucunya kok diusir. Memang begitulah perjalanannya. Sampai-sampai Rasulullah awam mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir saya? Kata Waraqah bin Naufal, betul wahai Nabi akhir zaman. Akhirnya apa? Terjadilah. Memang diusir Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari tanah kelahiran Nabi kita. Lalu disambut penduduk Yathrib, dinamailah Madinah. Dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ingat, penduduk Yathrib, Yahudi Madinah, mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Belum lagi mereka mengucapkan syahadah karena Nabi Muhammad masih di perjalanan. Setelah mereka naik di atas pohon, gak sabar menunggu Nabi akhir zaman akan masuk ke kampung kita. Bayangkan Rasulullah diusir, gak dihargai di kampungnya, gak dipakai lagi di kampung. Lalu ada orang yang menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Luar biasa gembiranya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai mereka mengatakan wajaba syukru alaina. Ini orang baru, bukan orang lama. Mereka baru mendengar dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Wajaba syukru alaina. Madinah bersyukur kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada'a lillahi da'.
Coba semua kita menyambut Nabi Muhammad. Tala'al badru laina min yatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kedatangan engkau ini lebih baik, luar biasa Madinah. Terharu, bangga Madinah dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Karena apa? Karena Mekah tidak bersyukur diadakan Nabi akhir zaman. Saking gak bersyukurnya malah ingin dibunuh Nabi Muhammad SAW. Ingin dibunuh. Nah, padahal kan kota suci nih, luar biasa. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, yang paling banyak mendapatkan ujian, bahkan paling berat ujian dari Allah, bala'an al-anbiya, itu adalah para nabi-nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang yang mengikuti jejak para nabi-nabi tadi. Jadi jangan heran, ulama yang diikutinya para nabi-nabi berdakwah, menyampaikan yang betul lah, kemudian diuji Allah bermacam-macam. Ketika dikatakan orang inilah itulah biasa. Yang penting pekerjaan ulama itu tidak salah menurut hukum Allah, menurut syariat yang sudah ditetapkan Allah. Ya memang begitulah. Summal amsalu fal amsal, orang yang mengikuti para nabi-nabi itu akan diuji oleh Allah, walaupun dia betul, dia nggak salah. Kemudian orang terdekat dengan ulama yang mengikuti ulama pun akhirnya terdampak juga diuji Allah. Memang begitulah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah beriman dengan Nabi Muhammad dari dulu, gelarnya Al-Amin, sebelum diangkat menjadi Rasul tidak pernah berdusta. Nah sekarang menjadi Rasul, terbikin menjadi Rasul. Kemudian kita meyakini apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu hadis-hadis Rasulullah, itu kita beriman dengan 100%. Harus 100%, nggak bisa 98%. Terus sisanya 2%-nya meragukan Nabi Muhammad, 1% aja husni, 99% yakin, tetapi 1%-nya masih mempertanyakan, maka itu adalah murtad, keluar dari agama Islam, siapapun dia. Nah ini nanti kita pelajarannya apa-apa, walaupun kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kita tetap jangan merasa kita ini selamat, enggak. Ilmu penting, ilmu, belajar sampai ila antamut, sampai engkau mati. Sampai mati belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Karena sini bahaya. Lepas dari menuntut ilmu agama 1 bulan dia meninggal dunia, khawatir. Ustaz, belajar juga enggak? Masih. Kita belajar sama muallif, pengarang kitab. Kita sama-sama mustami, mendengarkan apa yang disampaikan muallif, pengarang kitab. Ini basar tadi. Nah, cuman ilmu nazari, inilah ilmu nazari namanya. Ini supaya paham, belajar sifat 20 itu semestinya ilmu nazari. Ini baru dengar ilmu nazari apa. Nah, inilah hikmahnya di pengajian. Supaya kita lebih paham isi kandungan pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Masalah paham gak paham, yang penting datang. Urusan paham itu dari Allah. Bukan dari guru, enggak. Bukan dari kita, paham sendiri, enggak juga. Itu Allah yang memberi paham. Terserah Allah lah. Kadang Allah fa'alul lima yurid, berbuat sekehendak Allah. Di pengajian dia enggak paham sama sekali, bingung. Udah katanya, ya Allah, ini kewajiban hamba. Hamba diperintahkan tuannya, yaitu Tuhan, engkau yaitu Allah memerintahkan, tuntutlah ilmu.
Dan utusan Allah ini menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun, fardu ain. Apa yang dimaksud faridatun di sini? Ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Tauhid sifat 20. Nah, ini ngarannya ilmu nazari. Nazari. Nah, caranya ya kita menghajatkan pikir. Bagaimana kita mau berpikir? Sejarah Nabi Muhammad kita kurang ngerti. Nah, jadi di sini. Lalu setelah itu sejarah Nabi Muhammad. Ini Yahudi Madinah langsung percaya. Langsung beriman kepada Nabi Muhammad, membetulkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, termasuk di situ Ka'ab bin Ahbar. Wajib syukru alaina, luar biasa Madinah. Bahkan mereka Madinah belum menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, belum. Sudah berani menyatakan wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kaum Ansar namanya. Makanya Ansar ini arti Ansar penolong. Makanya di majelis al-khairat kalau bisa semua laki-laki, perempuan, anak kecil, remaja atau sudah dewasa atau orang tua, kunu ansarallah. Jadilah kalian semua yang ada di sini ansarallah, penolong-penolong Allah. Allah sanggup kun seketika, tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Allah ingin melihat cerita-cerita, karena Allah menghendaki agar ada cerita-cerita, yaitu kisah. Dan itu terjadi. Allah sebutkan wa kullan naqussu alaika, dan begitu pula kami ceritakan. Jadi Allah menikmati proses ini. Yang Allah pandang adalah proses, bukan hasil. Disitulah ada ikhtiar, berusaha. Jadi usaha kalian, jadilah penolong-penolong Allah. Jangan dibiarkan begitu saja majelis kita. Dipikirkan sama-sama. Oh, ini kurang apa, misalnya dinding. Perlukah dinding? Perlu. Supaya apa? Supaya misalkan kita sholat berjamaah nanti nggak kelihatan orang lewat. Apalagi seolah-olah kita ini menghadap Allah, Allahu Akbar. Yang di depan itu guru kita. Guru kita ini menyampaikan amanah Allah, dan Allah menyuruh kita, jadilah kalian penolong. Kesian guru sudah kada bagaji sidin, sekolah biaya seorang lain diongkosi orang kampung. Kuitan sidin jaka baduit kah juga. Kuitan sidin bahari apa bahuma bajual lupis. Nang menikmati ilmunya, mau ongkosi di mana? Di rantau berusaha. Nang mau menerimanya pang, menerima hasilnya ini kita orang luar. Semestinya guru tadi karena mencari usaha di Banua, di kampung, semestinya ilmunya ke kampung. Nah, ditolong-tolongi ya kah, diperhatikan nih. Oh, bini sidin nang menggani, kita pikirakan lah supaya kasihan guru. Mana bini sidin banyak pulang pikirakan pang nih, ya kah? Waktu jasan bini sidin pulang, sidin itulah Ansor namanya. Ansor luar biasa diakui Allah. Lalu hijrah, muhajirin, orang yang hijrah dibantu oleh Ansor, luar biasa. Kunu ansarallah, jadilah kalian ansarallah, penolong-penolong Allah. Mana guru nang membaca kitab, mana guru nang menyiapkan meja, guru menyiapkan amba, ya kah? Sarabanya, ya kah? Ini tujuannya apa? Supaya kita di mata Allah, basar Allah maha melihat. Jangan sampai kita
lebih banyak aib kekurangan. Ya ada juga plusnya yang dilihat Allah. Makanya di situ inna rahmatullah nih, supaya kita ini dapat rahmat Allah, supaya sama-sama berataan semuanya. Inna rahmatullah, sesungguhnya kasih sayang Allah, qaribun, sangat dekat, lebih dekat dari pegangan. Ya kah? Bahkan di dalam seperti urat sudah di dalam. Ini kan dekat nih. Lebih dekat, qarib, lebih dekat dari ini rahmat Allah. Lebih dekat dari apa? Urat dan nadi. Qarib minal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Siapapun, ya kah? Berbuat kebaikan, itulah dekat dengan rahmat Allah, lebih dekat dari ini. Kalau rahmat Allah, di situ kita meninggal dunia, waduh, yadkhulunal jannah, udah kata Allah. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Ini langsung Allah, silahkan masuk surgaku. Mbah Soleh, Sohib Tis'ah Kubur, luar biasa. Karena apa? Berkhadam, khidmah dengan Sunan Ampel. Jadi ujar Abah Guru Sokumpul, jangan imbah datang bulik. Besimpun ambal kada umpat, ujar Abah Guru Sokumpul, bayar listrik kada umpat. Tapi itu posisinya sekumpul sudah jadi. Berarti proses awal luar biasa juga. Abah Guru Sekumpul, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Jadi jangan takut berpayah-payah. Waduh, waktu tersita. Ya kah? Allah berjanji fa inna ma'al usri yusra. Arwah Udin, kawan kita, terbukti, ya kah? Waktu sakit, masalah rezeki Allah permudah. Biaya operasi berapa? 100 juta lebih, 120. Di mana uangnya? Sedangkan dia penghasilannya gak nyampe segitu. Tapi subhanallah, mudah jalannya. Itu di dunia. Kita sakit belum tentu, ya kah? Ada yang menjamin. Cuman urusan itu sama Allah semua. Fa innamal usri yusra. Usri dulu. Pasti Allah ganti. Jangan takut dengan Allah. Justru kalian sebagai penolong-penolong Allah, baik itu tenaganya, baik itu hartanya, Allah berjanji. Innallaha ashtara. Sesungguhnya aku, kata Allah, ishtara, saya beli. Ini janji Allah. Saya yang beli. Di Quran surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Kunu ansarallah, para penolong Allah, baik itu tenaganya. Lalu mencucurkan keringat, satu keringat saya beli, kata Allah. Minal mu'minin. Di sini Allah sebut minal mu'minin, bukan minal muslimin. Berarti ada yang nggak percaya. Berarti ada yang memperdulikan. Berarti ada yang hitung-hitungan dengan Allah. Kalau mau hitung dengan Allah silahkan. Kalau mau hitung-hitung dengan Allah, mau minta ganti, saya sebagai hamba Allah, yakin dengan Allah, siap saya akan mengganti. Begitu kalau orang yang beriman. Dalilnya, ini dalilnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah yang akan membelinya nanti, dibeli Allah. Wa amwalahum, harta yang telah dikeluarkan, harta yang telah disalurkan, baik itu kepada gurunya atau majelisnya dan lainnya, karena ini menolong Allah untuk di jalan Allah dan lainnya. Bi anna lahumul jannah,
Gini aja kata Allah, saya nggak kasih uang, saya nggak kasih jabatan, saya nggak kasih fasilitas dunia, saya kasih, saya beli bahwasanya keringatmu, pikiranmu, tenagamu, hartamu yang telah kau salurkan, saya beli dengan harga lahumul jannah, sorga. Itu penawaran dari Allah. Nah, jadi mau dibalas di dunia atau dibalas di akhirat. Kalau dibalas di dunia, dapatnya cuma di dunia. Di akhirat jangan mengharap upah lagi. Sedangkan kita meyakini hidup di dunia cuma sementara. Ulun aja umur sudah menurut hijriyah, Husnillah, menurut hijriyah. Kalaunya Masehi 1986. 1986 berarti 37. 2023, 2024 bulan April. Nah, 2 April hari Rabu. 2 April 2024. Kelahiran 1986 berarti umur, iya, jalan 38. 38 sudah. Belum hijriahnya pulang. 39, jalan 39 hijriah. Berapa tahun ada? Ini pulang bagi gurunya nih. Mun diincar dunia. Ini bahaya juga gurunya. Tadi kunu ansarallah, itu jamaah. Jadilah penolong-penolong Allah apapun itu tenaganya. Kalau untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, untuk hamba-hamba Allah, jangan pelit atau bakhil. Kalaunya masih hitung-hitungan, pelit, bakhil, medit, al-bakhil aduwullah, inilah musuhnya Allah. Kalaunya dia nggak pelit, nggak medit, nggak bakhil, al-bakhil aduwullah. Kalaunya bakhil. Kalau dia nggak bakhil, berarti dia as-sakhi. Sakhiyun, orang yang pemurah. As-sakhiyu habibullah. Disinilah tetal di hadrat Allah. Seperti kaum Ansar, kunu ansarallah. Kalau bisa kalian pun seperti itu. Penolong Allah. As-sakhiyu habibullah. Biar ilmu nggak paham, aku nggak ngerti opo yang sing apa diomongi guru, orang ngerti. Tapi as-sakhi, pemurah di majelis, tenaganya luar biasa. Habibullah, Habibullah, sayang Allah luar biasa kepada dia. Ini Rasulullah yang menyampaikan, ini hadis. Walau kana jahilan, biar dia nggak ngerti apa yang disampaikan di majelis. Subhanallah. Al-bakhil aduwullah. Sebaliknya, orang yang hitung-hitungan, masa bodoh, dewe-dewe, itu namanya bakhil. Aduwullah, musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun di majelis dia paham ilmunya, dia ngerti A sampai Z, masih kalah dengan orang yang berkhadam atau khidmah luar biasa. Makanya guru Syarwani Abdan, guru Bangil, kata Abah guru sekumpul di pengajian beliau, ketika belajar menuntut ilmu di Mekah, diutamakan bukan ilmu, enggak, tetapi bagaimana caranya seperti apa agar aku bisa berkhadam dengan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Guru beliau, Syekh Murabi Mursyid beliau adalah Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi,
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutubi Habibin Nabi. Ini yang terkuras di otak Guru Syarwani Abdan Bangil. Gimana caranya saya bisa berkhadam dengan guru saya? Lalu Syed Amin Qutbi melihat Syarwani Abdan Bangil, guru tuh tahu, guru pasti tahu. Dan Syed Amin Qutbi melihat keinginan Syarwani Abdan Bangil, khaddam, khidmah, jadi penolong Allah. Akhirnya ketika guru Syed Amin Qutbi, gurunya Guru Syarwani Abdan Bangil, ingin membawa kitab, Guru Syarwani Abdan, kitab pian sini guru, mendampingi Syed Amin Qutbi, sandal guru mencari jalan, karena yang lain sudah ada bagian. Nah, ini hikmahnya. Jadi jar guru kumpul ilmu mengaji, ya kah? Sebatas mengaji ja alim ngarannya. Dapat ilmu ja. Nah, kemudian bilanya ma'amalakan lawan ilmu kasyaf. Kasyaf. Ini kayaknya basar ini ingkisyaf. Kasyaf nih kena ada penjelasan. Bilanya bakhaddam bakaramat. Jara guru kumpul bakaramat. Arwah hicip, iya kah? Di kampung tadi banyak lagi kambang, kain kuning, banajar kabul, Tuhan nang mabulakan kadanya anu pang. Nah, kunu ansarallah, ini ansar tadi. Lalu Ka'ab bin Ahbar, kembali Ka'ab bin Ahbar. Lalu setelah beriman kepada Rasulullah, menceritakan, ya Rasulullah, didengar oleh sahabat, ada dari Muhajirin, ada dari Ansar, allamani abit Taurah. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, hamba ini sudah khatam belajar kitab Taurah. Allamani abit Taurah, ini khatam. Dari A sampai Z khatam. Namun kata Ka'ab, illa sifran wahid. Ada satu lembar yang enggak diajarkan oleh ayah. Kemudian dimasukkan ke dalam fis sunduk. Sunduk itu peti. Satu lembar, cuma satu lembar yang enggak diajarkan, dan satu lembar ini disimpan ayah di dalam peti. Falamma mata abi. Tatkala ayah saya, wahai Rasul, dia meninggal dunia, maka aku penasaran. Yang satu lembar tadi yang dimasukkan ayah ke dalam peti, bahkan enggak diajarkan kepada saya. Ketika falamma mata abi, tatkala ayah saya, maka saya buka, fatahtu, isi peti tadi. Fatahtu, saya buka, dan saya lihat yang satu lembar yang disimpan oleh ayah saya. Saya baca, wahai Rasulullah, ternyata menceritakan yang satu lembar akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi penutup, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Tapi hamba paham, wahai Rasul, nama Ahmad diincar-incar. Bahkan siapa yang lahir nama Ahmad kalau bisa dibunuh. Anda Muhammadar Rasulullah, Ahmad aku memuji. Muhammad orang yang terpuji, itulah Anda. Nah, kemudian disitulah Ka'ab beriman kepada Nabi Muhammad, karena ciri-ciri kenabian itu nampak dan jelas pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah disebut ilmu nazari. Setelah ilmu nazari, banyak lagi cerita Nabi Muhammad, yaitu pendeta Bukhaira yang menanti-nantikan dan melihat khatamun nubuwah, berpesan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini jaga pelihara keponakan engkau, dan kalau bisa habis dagang, kalau perlu nggak perlu jualan, langsung pulang, bahaya. Ini kalau dilihat langsung ditebas leher Muhammad, langsung diculik, langsung dibunuh. Makanya Abu Thalib menjaga dan melindungi keponakannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itulah bahasanya ilmu nadhari. Setelah ilmu nadhari, yaitu paham dalil nakli basar, Allah maha melihat. Dalilnya di Quran Al-Hujurat surah ke-49, Allah sebutkan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Itu dalil nakli. Maka sepatutnya kita bagi mukmin mu'taqid beriman, meyakini Allah bersifat basar, mustahil a'ma, buta, umyun. Dalilnya wallahu basirum bima ta'malun. Maka sepatutnya sebagai hamba-hamba Allah kan sudah meyakini Allah melihat, jangan sekali-kali berbuat maksiat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, jangan kalian itu ya melampaui batas lah, ala ma fa'alu, atas perbuatan kalian. Wahum, sedangkan mereka tadi wahum, salah penggawian kok. Jadi kalau dosa dengan Allah itu gampang. Yang berat sesama makhluk, hati-hati bergaul. Bergaul hati-hati. Kadang kita fitnah. Ini Allah gak mengampuni, kecuali kita minta ampun kepada orang yang kita fitnah. Atau gibah, kecuali kita minta ampun kepada orang yang pernah kita omongin. Yang saya omongin betul, betul gak salah. Ini kejadian fakta. Justru itulah gibah. Kalau nggak betul, itu namanya fitnah. Fitnah asyaddu minal qatli, lebih besar daripada membunuh. Nah, ini bahaya dosanya. Jadi kalau dosa-dosa yang lain fahisyah, itu urusannya dengan Allah. Dan andaikan kita menceritakan keburukan orang, dia orangnya bejat begini, fahisyah, misalnya zina dan lain-lainnya, itu dosa Anda. Menggibah seseorang, Anda harus minta ampun kepada orang yang Anda katakan. Kalau Anda nggak minta ampun kepada orang yang Anda bilang begitu, walaupun betul, apalagi nggak betul, itu fitnah. Lebih besar daripada membunuh dosanya. Nah, disinilah basar, dosa-dosa yang setelah kita kerjakan, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Dan terlebih lagi dosa yang terhadap makhluk yang Anda gibah, yang Anda kufat, yang Anda gunjing. Sebelum Anda minta ampun, Anda akan berurusan di negeri akhirat. Dan itu berlanjut sampai pengadilan akhirat. Jadi hati-hati kita bergaul. Hadza zaman, ini zaman zamanus sukut. Zaman kita itu jangan banyak omong. Waluzumul buyut, sering-sering aja di rumah, kurangi bergaul. Karena kalau bergaul nanti lidah tak bertulang. Waluzumul buyut warridha bil qut, ridha apa yang ditakdirkan Allah, ridha apa yang sudah dimakan. Udah, jangan keluh kesah. Warridha bil qut, jangan keluh kesah. Hati enggak terima, berontak. Warridha bil qut ila antamut, sampai ajal menjemput. Ini basar, ini kita nggak keluar penjelasan daripada basar tadi. Allah maha melihat. Jadi kalau ada dosa dengan makhluk, sebelum ajal menjemput, dari sekarang minta ampun, minta maaf. Saya ada salah dan saya mengaku dosa dan lain-lainnya. Tolong dimaafkan saya. Dunia, akhirat. Kiranya itu aja dulu. Basar, Allah maha melihat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita dengar bersama-sama dari perkataan pengarang kitab-kitab yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan intisarinya di akhir umur kita Allah beri husnul khotimah sebelum kita meninggal dunia. Maka Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa zahir dan dosa batin, dan mudah-mudahan beri Allah taufik hidayah kepada makhluk-makhluk yang telah kita ghibah, kita gunjing, kita fitnah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita berikan Allah taufik langkah
ringan mulut kita mengucapkan, dan mudah-mudahan Allah ringankan pula orang yang kita kupat, kita guncing dan sebagainya kita fitnah, dia terbuka hatinya untuk memaafkan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita sebelum meninggal dunia, dosa zahir, dosa batin terhadap Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah diampuni Allah dan diampuni makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipeliharakan Allah, dijagakan Allah dari berbagai maksiat zahir dan maupun maksiat batin. Mudah-mudahan kita di surga dikumpulkan Allah tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.